sekarang ini kan kita berlomba dengan waktu. Karena COVID-19 ini harapan masyarakat adalah bahwa bisa berkegiatan dengan normal. Dengan apa? Intinya adalah ditemukannya vaksin dan obat. Nah, sejak pemerintah mengumumkan bahwa pemerintah dalam hal ini PT Bio Farma, perusahaan BUMN kita, bekerja sama dengan salah satu perusahaan farmasi Cina yaitu Sinovac untuk melakukan uji klinis fase ketiga, tahap ketiga. Jadi dan ini bukan satu-satunya negara yang dilakukan uji klinis, tapi juga ada Bangladesh, ada Brazil yang memang populasinya tinggi, dan tahap ketiga ini tahap yang memang sudah lebih advance. Kenapa diuji cobakan fase ketiga ini kepada manusia di Indonesia? Itu demi keamanan juga. Kita sendiri tentu berharap bahwa universitas-universitas dengan strain khusus, kemudian kita punya banyak lembaga penelitian maupun lembaga-lembaga biologi molekuler yang berdiri sendiri di bawah Ristek, kemudian juga ada Bio Farma yang selama ini sudah berhasil membuat berbagai vaksin dan sudah diakui WHO. Harus juga melibatkan lembaga Eijkman, kemudian universitas-universitas yang ada di Indonesia, karena apapun yang penting anggaran program itu harus betul-betul bisa ke rakyat dan bagaimana ini menanggulangi pandemi COVID-19 di Indonesia. Pemulihan ekonomi nasional pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR, penanganannya itu adalah sebesar 695 triliun, dan untuk penanganan kesehatan 87,5 triliun, yang di dalamnya pembelanjaan untuk COVID sendiri sekitar 69 triliun, karena di dalamnya ada untuk tenaga medis kemudian yang menangani COVID, kemudian ada untuk santunan kematian, dan ada yang lain-lainnya. Memang kalau dilihat besarannya tentu tidak terlalu besar, artinya 87,5 triliun berbanding dari 695 triliun. Tapi tentu yang paling penting adalah bagaimana ini tepat sasaran dan realisasinya bisa segera, karena kita berlomba dengan pandemi. Sementara terakhir Presiden sudah beberapa kali menyampaikan bahwa segera belanjakan supaya penanganan ini cepat. Terakhir per 1 Agustus masih mendekati 20%, artinya sekitar 120 triliun. Tentu ini yang harus kita kejar bersama. Selain tepat sasaran, tapi juga prioritas penanganan, kemudian birokrasi yang ada di eksekutif dan sebagainya. Kami mendorong itu, dan kemudian kalau bicara untuk vaksinnya sendiri, karena ini masih memang dalam tahap uji coba, yang dibutuhkan anggaran yang besar ini adalah untuk produksi. Artinya harus bisa diserap oleh industri, ya terutama tentunya industri-industri seperti Bio Farma dan sebagainya. Dan saya yakin prototipe yang dihasilkan oleh berbagai lembaga ini, karena memang sudah ditunggu banyak orang masyarakat, pasar Indonesia ini sangat luas. 260 juta rakyat kita membutuhkan vaksin. Dan kalau memang prototipe itu kemudian dengan fase uji klinisnya bisa melewati dan efikasinya sebagaimana yang distandarkan oleh WHO, yaitu sebesar 70%, yang terpenting adalah bagaimana akses bagi masyarakat. Anggota Komisi 9 DPR RI Intan Fauzi berharap uji klinis vaksin corona cepat rampung dan segera diproduksi massal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, pihaknya juga mendorong pemerintah agar penggunaan anggaran kesehatan untuk penanganan corona di Indonesia tepat sasaran. Intan mengakui anggaran produksi vaksin di tahun 2021 sebesar 21 triliun rupiah masih dalam tahap pembahasan. Pihaknya akan mengawal penggunaan anggaran tersebut agar masyarakat bisa memperoleh vaksin secara gratis atau dengan harga yang cukup murah.
Nah, tentu kita berharap bahwa vaksin ini bisa diakses, dan kalau memang dianggarkan oleh APBN, tentu DPR akan mendorong karena itu adalah bagaimana masyarakat bisa terakses. Terakhir, kami sedang melakukan rencana kerja anggaran kementerian dan lembaga. Untuk vaksin itu sendiri dibutuhkan dana kurang lebih, artinya kita bicara sudah mulai produksi sekitar 21 triliun untuk tahun dianggarkan 2021. Tentu masih harus proses pembahasan. Kalau memang artinya itu bisa untuk masyarakat, jangan sampai terjadi lagi misalnya seperti rapid test. Harganya melambung tinggi, padahal itu menjadi salah satu persyarat orang berpindah. Sementara vaksin ini kan bagaimana supaya bisa menekan transmisi lokal, dan kalau bisa artinya pandemi itu betul-betul tidak ada lagi transmisi dari orang ke orang, sehingga pandemi wabah virus corona di Indonesia itu bisa hilang. Jadi kalau memang itu dianggarkan untuk bagaimana masyarakat bisa divaksin dan itu menekan angka, tentunya sangat baik.